Selamat sore Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Salam sehat. Hari ini tanggal 16 Juni 2021, kita kembali mencatatkan angka kasus COVID-19 yang tinggi, yakni sebanyak 9.944 orang terkonfirmasi positif. Dengan total 120.306 kasus aktif, di mana sebagian dirawat di ruang perawatan intensif atau ICU. Angka keterisian ruang gawat darurat dan tempat tidur di rumah sakit sudah mengkhawatirkan. Bed occupancy ratio sudah lebih dari 50% di beberapa daerah, bahkan sudah mencapai 100%. Sehingga perlu ditambahkan kembali tempat tidur perawatan khusus pasien COVID-19. Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran sudah mencatatkan lonjakan pasien yang sangat drastis. Beberapa hari yang lalu sudah lebih dari 80% tempat tidur yang tersedia dihuni oleh pasien positif yang dikarantina. Sehingga kemudian dilakukan penambahan lebih dari 2.000 tempat tidur untuk menampung kenaikan pasien COVID-19 baru. Meskipun sudah ditambah, keterisian tempat tidur per hari ini sudah melebihi 75%. Per pagi ini saja, laporan dari RSDC Wisma Atlet menyatakan bahwa ada 488 orang terkonfirmasi positif yang baru masuk untuk menjalani perawatan. Setelah beberapa hari yang lalu ada 625 pasien datang bersamaan dalam satu hari. Meskipun situasi ini tidak diinginkan, tetapi pemerintah sudah memperkirakan, terutama ketika larangan mudik dan arus balik tidak diperhatikan dengan serius. Sekarang nasi sudah menjadi bubur. Peringatan sudah menjadi kenyataan di depan mata kita. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Bapak Ibu, sebentar lagi liburan sekolah datang. Momentum kelulusan anak, naik kelas, dan liburan panjang akan hadir di depan mata. Untuk mencegah terjadinya gelombang kenaikan kasus seperti ini, saya dan para orang tua di seluruh Indonesia memiliki kewajiban menjaga anak-anak kita untuk lebih banyak beraktivitas di rumah saja. Atau memastikan bahwa 3M harus dipraktekkan dan protokol kesehatan benar-benar dipatuhi. Saya tahu godaannya sangat besar, tapi hindarilah terlebih dahulu untuk berlibur tanpa perencanaan yang matang. Perhatikan bahwa beberapa kota dan kabupaten masuk kategori zona merah saat ini. Artinya, tingkat penularan di masyarakat di wilayah tersebut sangat tinggi. Bapak Ibu tentu juga sudah mendengar berita kenaikan kasus yang drastis di beberapa kota dan kabupaten di DKI Jakarta, Jawa Barat, di Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Varian baru virus yang disebut varian Delta telah dikonfirmasi beredar di Jawa Tengah, dan tentu kemungkinan sudah ada di daerah lain. Namun apakah Bapak Ibu sadari bahwa varian apapun yang akan muncul sebagai akibat dari mutasi alami virus tidak mungkin akan menjangkiti kita dan orang lain apabila semua tindakan pencegahan kita lakukan? Saya hari ini akan mengulangi cara jitu melawan varian virus baru dan COVID-19 secara umum. Pertama, yakinlah bahwa masker melindungi Anda dan melindungi orang lain. Virus SARS-CoV-2 ini menular melalui droplets. Maka, cara mengurangi resiko dari penularan melalui percikan air atau droplets yang keluar dari mulut dan hidung seseorang adalah dengan memakai masker. Nah, masker yang dipakai pun harus yang ampuh menangkal droplets untuk masuk ke tubuh kita melalui rongga mulut dan hidung, yakni seperti masker medis yang sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Ini adalah yang paling direkomendasikan. Kemudian untuk masker kain, pastikan memakai masker kain yang terdiri dari minimal 3 lapis. Lapis pertama adalah lapisan kain hidrofilik seperti katun. Lapisan kedua biasanya berupa katun atau
juga bisa menggunakan polyester. Dan lapis ketiga atau bagian masker yang paling luar menggunakan lapisan yang sifatnya hidrofobik atau anti air, yakni bisa terbuat dari polipropilen. Hal ini bermanfaat untuk menangkal droplets bisa menembus masker kain. Ingat, penggunaan masker maksimal hanya 4 jam. Dan apabila basah atau lembab, harus segera diganti. Oleh karena itu, bawalah beberapa masker ekstra saat keluar rumah. Masker tidak akan mempengaruhi jumlah asupan oksigen ke dalam tubuh kita. Jadi jangan khawatir akan kekurangan oksigen apabila kita mengenakan masker. Gunakan masker dengan tepat. Tutupi bagian hidung dan mulut sepenuhnya. Cuci tangan sebelum memakai dan melepas masker. Dan ingat, hanya sentuh bagian talinya dan jangan sentuh bagian depan masker. Bagian tersebut sudah tidak bersih dan beresiko mengandung droplets. Sebagian dari kita bertanya, apakah harus terus pakai masker seharian penuh? Membuka masker dapat dilakukan pada saat kita makan dan minum atau berolahraga dengan syarat berjauhan dengan orang lain dengan jarak yang aman, yakni minimal 2 meter. Dan lebih aman lagi apabila dilakukan saat kita sendirian, saat berada di ruang terbuka, dan saat tidak berinteraksi dengan orang lain. Jangan resikokan dengan membuka masker di ruang tertutup yang banyak orangnya. Saya jelaskan lagi bahwa virus adalah makhluk mikroorganisme yang dapat saja melayang di udara, apalagi di ruang tertutup yang bersifat aerosol. Virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 dilepaskan orang yang berbicara, bernyanyi, batuk, bersin dalam bentuk tetesan dalam berbagai ukuran. Nah, tetesan atau buliran air ini membawa virus dan menularkan penyakit. Temuan dari Center for Disease Control and Prevention atau CDC di Atlanta menjelaskan bahwa droplets ini atau percikan ini tadi dapat bertahan di udara dalam hitungan detik hingga menit sebelum jatuh ke bawah seiring gravitasi. Sedangkan tetesan yang lebih kecil lagi ukurannya yang sangat halus berupa partikel aerosol ini dapat bertahan di udara dalam ruang tertutup tanpa ventilasi yang baik selama beberapa menit hingga berjam-jam. Jadi, mau membuka masker, pikirkan matang-matang, lihat situasi sekitar, kenali ancaman, jangan ambil resiko. Hanya karena kita lengah, kita dapat menyesal kemudian. Pemakaian masker akan jauh lebih efektif melindungi kita dari COVID-19 ketika dikombinasi dengan menerapkan protokol kesehatan lainnya. Cuci tangan pakai sabun dan jaga jarak aman. Penelitian sudah membuktikan ketiga upaya ini ketika dilakukan bersama-sama, maka resiko tertular menjadi sangat minim. Nah, akhir-akhir ini banyak seruan untuk menjauhi kerumunan. Dan ini adalah seruan yang benar. Berkumpulnya banyak orang di satu tempat tanpa diketahui status kesehatan mereka adalah resiko tertular yang sangat besar. Kerumunan membuka kemungkinan untuk kontak dan menghilangkan jarak aman. Situasi seperti itu membuat kita jadi lebih mudah tertular dari COVID-19. Maka, jauhi kerumunan dan kurangi mobilitas keluar rumah yang tidak mendesak. Bapak Ibu, rumah sakit yang penuh, pasien COVID-19 semakin banyak. Varian baru virus COVID-19 sudah beredar. Apalagi yang kita perlukan untuk meyakinkan bahwa mencegah adalah yang terbaik? Perlukah kita mempertaruhkan kesehatan kita, bahkan kesehatan keluarga kita hanya karena lalai menerapkan protokol kesehatan? Dampak COVID-19 bisa berbeda-beda terhadap tiap orang. Ada yang tidak bergejala, tapi ada beberapa yang menjadi kritis dan fatal. Maka jangan ambil resiko. Lindungi diri kita, lindungi keluarga kita dan orang terdekat kita. Kenapa saya harus mengulangi informasi dasar yang sudah berulang kali saya sampaikan ini? Karena sebagian besar testimoni dari pasien-pasien di RSDC Wisma Atlet Kemayoran
bahkan menyatakan bahwa kelengahan mereka lah yang membuat mereka tertular. Kebanyakan karena membuka masker di tempat keramaian, tidak menjaga jarak, dan masuk ke kerumunan. Dan mereka juga tidak mempraktekkan cuci tangan dengan baik dan benar, sehingga kondisi tangannya tidak aman saat menyentuh hidung, mulut, dan mata mereka. Menurut panduan menekan resiko yang kita kenal dengan istilah gas dan rem, maka peningkatan yang terus-menerus ini akan mungkin mengembalikan kita ke situasi pengetatan kegiatan masyarakat. Jumlah absensi kantor yang dikurangi, jam buka tempat usaha dikurangi, dan beberapa kegiatan sosial budaya kembali diatur dengan ketat seperti dikuranginya pesertanya. Bahkan rencana sekolah tatap muka kemungkinan akan ditunda, terutama di wilayah zona merah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ada 3 cara untuk kita berkontribusi agar menekan laju penularan dan mengembalikan situasi kota dan kabupaten kita ke risiko rendah atau zona hijau. Yang pertama, bagi mereka yang merasa kontak erat dengan pasien positif, bekerja samalah. Laporkan diri ke puskesmas terdekat dan berani dites. Apabila positif, jujur, berterus teranglah tentang dengan siapa saja kontak eratnya selama beberapa hari ke belakang. Pengendalian penularan saat ini bisa kita tangani dengan 3T. Tes, telusur, dan tindak lanjut serta terapinya. Atau yang kita kenal juga dengan tes, lacak, dan isolasi. Saya mau mempertegas satu hal di sini bahwa isolasi mandiri ini bukan tanpa sepengetahuan orang lain. Segera lapor ke puskesmas dan tetap konsultasi dengan dokter. Bisa saja gejala tidak terlihat di hari-hari pertama. Nah, apabila mulai bergejala, konsultasi rutin dengan dokter dan ini dapat membantu pasien untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan dengan segera. Terlambat dirawat, dapat beresiko bagi keselamatan nyawa kita. Puskesmas dan dokter, kita dapat membantu untuk memberikan informasi mengenai ketersediaan ruang rawat inap di rumah sakit, atau memberikan rujukan ke karantina terpusat yang dibiayai oleh pemerintah. Nah, bagi masyarakat yang ingin mengetahui ketersediaan tempat tidur di rumah sakit dan fasilitas kesehatan, Anda juga dapat melihat di www.yankes.kemkes.go.id/app/Siranap. Jumlah tes kita, Bapak Ibu, harus dapat mencapai 1/1000 orang. Dan hasil tes yang cepat membuat pasien semakin cepat juga mendapatkan perawatan dan segera diisolasi, sehingga tidak menulari orang-orang terdekatnya. Upaya telusur dan lacak yang tinggi berguna mengidentifikasi orang-orang yang kontak dengan kasus positif agar segera dapat diisolasi dan dicegah jadi sumber penularan ke orang berikutnya. Paling tidak 25 sampai dengan 30 orang yang punya riwayat kontak dengan pasien positif harus diketahui status kesehatannya. Semakin banyak yang diperiksa, kita semakin tahu peta penyebaran COVID-19 di wilayah kita, agar dapat diputuskan tindakan selanjutnya, seperti pengetatan kegiatan masyarakat. Dan keberhasilan tes dan lacak yang tinggi tentunya akan membuat angka kesembuhan kita semakin tinggi, karena semakin cepat diketahui, semakin cepat mendapatkan perawatan juga, maka dapat sembuh dengan segera. Peran kedua, ikut berpartisipasi mensukseskan vaksinasi. Daftarkan, antar, temani para lansia, orang tua, guru, para penyandang disabilitas, dan orang-orang yang belum mendapatkan vaksinasi. Khusus untuk DKI Jakarta dan Kota Surabaya, Bapak Ibu sudah dapat berpartisipasi karena sudah disediakan vaksinasi kepada warga yang berusia 18 tahun ke atas. Nah, sampai dengan Selasa 15 Juni 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat kemarin, sekitar 32,7 juta dosis vaksin telah diberikan kepada masyarakat. Sekitar 20,9 juta orang
nakes, petugas publik, dan lansia sudah menerima dosis pertama dan sudah lebih dari 11,7 juta diantaranya sudah mendapatkan dosis kedua. Berita gembiranya, Indonesia telah menerima lebih dari 90 juta dosis vaksin COVID-19 dalam bentuk jadi dan bahan baku dari Sinovac, Sinopharm, dan AstraZeneca. Ingat, ketiga vaksin tersebut sudah mendapatkan izin pemakaian atau EUL dari WHO. Maka, kita tidak perlu ragu lagi dengan vaksin yang ada. Vaksin yang terbaik adalah vaksin yang tersedia. Pemerintah menjamin vaksin yang diberikan kepada masyarakat adalah vaksin yang aman, bermutu, dan berkhasiat. Studi terkini menunjukkan Sinovac dan AstraZeneca efektif mengurangi angka kegawat daruratan akibat COVID-19 dan mengurangi resiko untuk dirawat di ruang ICU dan mengurangi fatalitas. Peran ketiga, Bapak Ibu, bagi mereka yang sudah divaksinasi, tetap lindungi orang lain. Sayangnya, sampai saat ini ada orang-orang yang belum bisa divaksin COVID-19 seperti ibu hamil dan anak-anak. Vaksin melindungi kita dari kemungkinan komplikasi COVID-19 apabila kita sampai terinfeksi. Namun, tidak membuat kita bebas dari virus yang menempel ke tubuh kita dan lalu menulari orang lain, terutama mereka yang tidak bisa divaksin. Tidak ada cara lain melindungi mereka kecuali dengan tetap mempraktekkan protokol kesehatan dengan disiplin. Maka, jadikan budaya sehari-hari. Tidak ada cara mengakhiri pandemi ini kecuali dengan cara memutus penularan bersama-sama. Apabila ragu, dapatkan informasi yang valid hanya di www.covid19.go.id atau hubungi 119 extension 9. Tetap 3M dan patuh prokes. Dukung dan bekerja sama mensukseskan 3T. Dan siap divaksin saat giliran tiba. Kita harus bisa lewati kondisi ini bersama-sama. Kita harus bisa akhiri pandemi. Salam sehat dari saya, sampai jumpa.